Malaysia membuat Indonesia itu diinjak-injak. Kita seolah-olah itu diremehkan oleh mereka, oleh Malaysia. Tapi sekarang kepemimpinan Pak Prabowo, kita menjadi lebih kuat. Karena apa? Karena sumber-sumber daya alam yang kita miliki tidak kita ekspor lagi sebagai sumber mentah. Wow, Malaysia kejang-kejang ah. Tapi macam mana dengan video ini? Pendapatan per kapita orang penduduk Malaysia sekarang 13.000 US dollar. Artinya dia mendekati negara maju. Dan juga video ini. Malaysia ini cukup adem ayem tapi nyalip banyak negara. Jom kita ulas di sini. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Saya menemukan salah satu video seorang pemuda Indonesia yang mengatakan dulu Indonesia ini diinjak-injak oleh Malaysia. Saat ini Indonesia dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menstop barang-barang dari Indonesia pergi ke Malaysia karena menurut beliau Indonesia ini tidak boleh olah sendiri bahan mentahnya. Dan video itu juga mendapatkan balasan-balasan dari orang Indonesia sendiri, memberikan fakta-fakta kesungguhan kinerja Malaysia yang sesungguhnya. Nah, korang tentunya penasaran macam mana video tersebut? Jom langsung kita simak bersama-sama. Malaysia membuat Indonesia itu diinjak-injak. Kita seolah-olah itu diremehkan oleh mereka, oleh Malaysia. Tapi sekarang kepemimpinan Pak Prabowo, kita menjadi lebih kuat. Karena apa? Karena sumber-sumber daya alam yang kita miliki tidak kita ekspor lagi sebagai sumber mentah, tetapi akan kita jual menjadi bahan yang sudah jadi atau setengah jadi. Ini akan menjadikan kewalahan Malaysia karena mereka semua barang produksi minimal itu semua dari Indonesia. Seperti itu, sehingga mereka yang dulu itu ongkang-ongkang kaki dan menginjak-injak kita memikir bahwa Indonesia adalah negara yang bodoh. Sekarang tinggal kita tunggu selanjutnya. Karena apa? Karena kita sudah mulai memiliki, semenjak mulai memiliki Presiden Jokowi dan Pak Prabowo ini, Indonesia memikirkan bahwa bahan mentah atau barang-barang tambang kita jangan sampai dikuras dan dihabiskan oleh negara lain, tapi kita ekspor nanti sudah menjadi barang jadi yang akan melambung tinggi harganya sehingga rakyat Indonesia akan menikmati selanjutnya. Kita tunggu lagi. Ni video ringkas react komen sebelum saya nak keluar, nak ambil anak saya balik sekolah sekejap lagi. Okay, saya nak komen daripada Nick. Saya perasan lama dah dia komen mesti yelah tak berapa positif sangat, tapi okey je. Saya tak padang pun, saya tak block atau tak padang pun, saya biar je. Okay, GDP Indonesia lagi tinggi dari GDP Malaysia. Indonesia juga ada pertumbuhan ekonomi setempat, tak boleh nak tengok pure ekonomi aspek sama macam Kelantan. Dia kata GDP Indonesia lebih tinggi daripada Malaysia, maksudnya Indonesia lebih baik kot daripada Malaysia. So tak boleh nak tengok pure aspek ekonomi. Dan ayat dia saya sembang je. Okey, lepas tu saya betulkan data lah. Ada lagi data tertinggal untuk melihat makroekonomi Malaysia dan Indonesia. Tak boleh sebenarnya tengok semata-mata GDP. Siapa yang dalam kelas saya yang dah setahun belajar, yang saya run sejak 2023, dah 3 tahun, ada yang dah bersama saya 3 tahun, dia orang tahu. Cara saya menilai ekonomi, saya bukan tengok GDP semata-mata. Saya tengok beberapa angka. Sebab semua angka, semua data dia perlu stabil. Dan saya nilai bukan suka-suka pandai ikut kepala sendiri. Saya gunakan standard global lah dalam melihat ekonomi. Okay. Ayat last dia ada cakap tau, saya pakar ekonomi. Jujur, saya bukan pakar ekonomi. Macam nak menganjing lah. Okey je. Saya nak beritahu, saya bukan pakar ekonomi. Saya hanyalah rakyat marhin, biasa macam dia juga. Tapi saya observe ekonomi global secara serius. Itu saja. Okay, back kepada Malaysia versus Indonesia dari segi ekonomi. Dua-dua negara memang
kita catat pertumbuhan ekonomi yang baik, KDNK ataupun GDP growth yang baik, positif. Tetapi ada satu data, angle data yang dia mungkin tertinggal, data inflasi. Inflasi di Indonesia ketika ini dia berada pada paras yang sangat-sangat rendah. Okey, cuba tengok. Ni contoh paper dekat Indonesia yang melaporkan situasi di sana. Inflasi Indonesia turun lagi. Inflasi di Indonesia turun ke paras yang sangat rendah, iaitu negatif 0.09. Okey, ni graf inflasi Indonesia sejak 1 tahun yang lepas. Nampak? Turun. Sumber trading economics. Okey, apa maksud dia? Deflation berlaku. Deflation berlaku kerana demand dalam pasaran, dalam ekonomi turun menjunam. Kenapa demand turun menjunam? Rakyat ada beberapa aspek lah. Mungkin rakyat takut untuk berbelanja. Rakyat mungkin tak ada kemampuan ekonomi yang baik. Mungkin gaji diturunkan. Saya tak pasti. Sebab saya pun tak nak buat video panjang. Ni ringkas je. Mungkin atas pelbagai faktor. Nanti saya detailkan. Okay, investor luar, mereka akan hold daripada invest ke negara yang alami deflation ataupun inflation yang terlalu rendah. Sebab kalau invest, profit akan rendah atau mungkin akan rugi. Sebab tak ada demand dalam market. Kalau masuk invest, awak nak jual barang dalam local market, mungkin tak laku. Ataupun kena jual murah, baru orang beli. Bila jual murah, margin terlalu kecil. Ataupun jual harga kos lagi lah, tak masuk akal. So, investor akan hold ataupun tidak invest ke negara tersebut. Kerana rakyat tak mampu untuk membeli pada ketika ini. Inilah isu ekonomi yang besar. Kalau inflation jatuh menjunam macam ni, walaupun GDP dia positif macam mana pun, tak cukup. Dia mesti diimbangi dengan inflasi yang baik. Ia mesti disusuli dengan data-data inflation yang stabil. Kalau GDP positif, inflation juga kena stabil. Belum cerita lagi tentang data unemployment rate, data pengangguran. Dah mula ada tanda-tanda meningkat tau, pengangguran dekat sana. Data terkini, angka pengangguran dia orang naik daripada 4.8 kepada 4.9. Sebab tu saya kata, ekonomi Malaysia lebih baik. Pelabur lebih memilih invest ke Malaysia berbanding Indonesia. Baca sini. Laporan ni saya petik daripada akhbar sana, pelbagai laporan. So, soalan, siapa yang berpolitik sekarang ni? Yang tak nak terima fakta, saya atau awak? Siapa yang spin? Saya baca berita 2 hari lalu. Pendapatan per kapita orang penduduk Malaysia sekarang 13.000 US dollar. Artinya dia mendekati negara maju yang standarnya di atas 15.000. 13.000. Indonesia hari ini 4.500 pendapatan per kapitanya. Jadi terlihat bahwa persaingan antara teman-teman di sini dan teman-teman di Kuala Lumpur jauh sekali. Kenapa begitu? Karena intervensi kebijakan tidak dilakukan oleh pemerintah. Hari ini setiap malam ada 19,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? Kebanyakan pasti ada perempuan, emak-emak yang berbohong kalau ditanya udah makan bu, udah. Padahal dia nahan lapar karena dia ingin tunggu suaminya makan duluan, anak-anaknya makan duluan. Gaji guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru adalah salah satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara kita. Soalnya sebagus apapun gurunya, spesial apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Bersama ID Times Indo dari Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS. Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih sering bandel sama guru, nggak sopan, coba tobat ya. Mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Yang kecil kita. Sedangkan yang paling tinggi itu di negara Swiss dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Gimana nih menurut kamu? Ada yang mau jadi guru nggak? Karena kita bakal disalib Malaysia sebagai negara maju. Walaupun ya, nyaring banget nih soal Indonesia emas, Indonesia emas. Nyatanya Indonesia cemas. Kita bakal kalah nih sama negara tetangga kita. Nah, supaya jadi negara kaya, mereka cukup melakukan peningkatan $500 saja dari pendapatan tahunan setiap warga. Nah, nanti kita amati ya. Salah satu hal atau sektor-sektor yang membuat Malaysia jadi industri semikonduktor. Tapi yang nggak banyak orang tahu adalah blueprintnya sudah dirancang 5 dekade lalu. Kita belajar dari point of view kita hari ini. Nah, teman-teman, masalahnya ya, kita ini punya banyak materi untuk membuat produk yang sama. Kenapa industri kita
di situ-situ aja. Apakah Malaysia memang sudah layak jadi negara yang lebih maju? Dan kita juga akan bahas bersama di konten Behind the Business hari ini. Bersama saya, Tom MC Ifle, founder Top Coach Indonesia. Yang benar harusnya sesuai hitungan dan kegunaan. Top Coach Indonesia. Saat semua orang membahas Indonesia emas, kita nggak sadar kalau dalam waktu dekat, Malaysia akan nyusul Singapura dan Brunei untuk menjadi negara maju. Emang benar? Faktanya ya gitu. Malaysia ini cukup adem ayem, tapi nyalip banyak negara untuk urusan negara maju. Nah, sebenarnya itu nggak mengagetkan, karena di 2021 kemarin, Bank Dunia sudah membuat satu prediksi. Katanya, kalau negeri jiran bisa jaga kualitas, inklusivitas, dan tingkat keberlanjutannya, mereka pasti jadi negara maju di antara 2024 sampai 2028. Ya mungkin kedengarannya klise, tapi yang bilang Bank Dunia ini jadi nggak bakal salah ya. Mempertanyakan pandangan mereka untuk konteks ini kayaknya ngajar hukum gravitasi ke Isaac Newton, alias nggak ada gunanya. Oke, nah lagian tahu nggak sih? Kalau Malaysia sudah mentransformasi ekonominya sejak beberapa dekade terakhir. Nah, ini dilakukan dalam program bernama RMK atau Malaysia Plan. Ini adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah yang dibuat oleh pemerintahan mereka sejak tahun 1956. RMK layaknya seperti blueprint di dalam bisnis dan on point juga. Isinya adalah strategi, proyek prioritas, hingga program-program khusus pemerintah Malaysia untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan warganya di berbagai sektor kehidupan. Sekarang, mereka sedang memasak RMK 13 yang katanya akan berfokus pada aspek dasar. Secara overall, semua kerja keras ini menempatkan mereka pada urutan ketiga sebagai negara paling sejahtera di ASEAN. Itu bukan klaim, karena predikat ini sesuai dengan HDI atau Indeks Pembangunan Manusia. Dari penilaian kumulatif pada aspek harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita, Malaysia mendapatkan poin 0,807. Sialnya, angka itu jauh lebih besar dari yang kita punya. Jadi untuk sah jadi negara berpendapatan tinggi, Bank Dunia punya standar pendapatan nasional bruto yang harus dilewati. Sederhananya, para negara kandidat harus memiliki PNB per kapita lebih dari 13.845 US dollar. Nah, tahun ini Malaysia menargetkan PNB 13.430 US dollar. Jika akhir tahun target itu tercapai, kemungkinan besar tahun depan mereka resmi jadi negara maju. Sampai detik ini, saya tahu teman-teman di sini penuh rasa keraguan. Mungkin juga ada yang nggak terima, tapi ya itu normal. Ya, logika aja, kita yang paling vokal, deklarasi negara maju, ternyata malah saudara serumpun yang diakui lebih dulu. Sakit nggak sih? Sakit lah. Namun di sisi lain, kita harus berbesar hati dan mengakui bahwa perjalanan menuju status itu bukanlah kisah yang instan. Bisa dibayangkan nggak? Dari 1950-an mereka sudah bikin RMK. Saat kita kena stagflasi dan hampir pailit karena utang Pertamina, tahun 70-an Malaysia merancang program jangka panjang lewat kebijakan ekonomi baru. Program tersebut cukup mengatur strategi industrialisasi dan menggiring ekonomi mereka keluar dari ketergantungan pada sumber daya alam 20 tahun ke depan. Nah, langkah Malaysia ini mungkin nggak glamor, tapi ternyata strategis juga. Setidaknya ada 4 hal penting dalam perjalanan 5 dekade mereka, yaitu mulai transformasi secara terkonsep. Saat itu Malaysia belum jadi pusat teknologi yang disegani seperti sekarang. Namun, yang membedakan mereka adalah kesadaran untuk fokus pada sektor-sektor produktif dan investasi jangka panjang. Pada awal dekade 1970-an, pemerintah Malaysia mengambil langkah besar dengan merintis industrialisasi melalui kebijakan ekonomi baru atau New Economic Policy.
ya, singkatannya NEP. Ini bukan dokumen yang membebaskan pemerintah dan pemilik modal untuk asal bangun pabrik atas nama industrialisasi, tapi sebaliknya, ini adalah bukti bahwa pemerintah Malaysia melakukan transisi dengan hati-hati. Dari pertanian sebagai tumpuan ekonomi, mereka beralih ke manufaktur dan menjajaki pasar luar negeri. Momentum ini membawa investasi asing masuk silih berganti. Bahkan dalam urusan investasi asing langsung atau direct foreign investment, Malaysia sempat menjadi kompetitor Singapura dengan rata-rata pertumbuhan 14,84% tahun 71 sampai 93. Meskipun sektor ini bergerak secara volatil, FDI negara ini sejak 74 sampai sekarang rupanya positif terus. Saat itu kita ngapain? Kayaknya kita masih ribet dengan kebijakan sumber daya alam. Sedang di waktu yang sama, Malaysia sudah memetakan jalur ekonomi baru. Membangun infrastruktur, insentif pajak, free trade zone. Sedangkan setelah menelurkan kebijakan adalah momen untuk memaksimalkan infrastruktur. Gimana caranya? Sederhana, pemerintah Malaysia memulai dengan Export Processing Zone. Export Processing Zone atau kawasan pemrosesan ekspor adalah strategi khusus untuk menarik investasi asing. Jadi simpelnya, pemerintah mereka akan bikin kawasan industri di mana akses pada fasilitas dan regulasi yang berlaku akan dipermudah. Targetnya siapa? Ya jelas, untuk investor asing. Nah, di kawasan ini, perusahaan asing yang menanam modal akan mendapatkan keuntungan seperti bebas biaya masuk, pajak ekspor yang rendah, kemudian dalam prosedur ekspor impor juga pasti akan ada kemudahan. Setahun setelahnya, mereka mendeklarasikan kawasan free trade zone di Penang. Mereka ngatur tuh, ada banyak hal. Misalnya, kuota ekspor minimal 80%, biaya gratis, hingga fokus pada kegiatan manufaktur. Nah, aturan-aturan ini accessible. Nah, masuklah perusahaan besar seperti Intel, Texas Instruments, dan kalau saya bilang inilah awal rute mereka sebagai negara maju. Peningkatan nilai ekspor dan kontribusi ekonomi sesuai dengan yang kita bicarakan. Kombinasi infrastruktur dan kebijakan yang searah membuahkan hasil yang luar biasa. Laporan terbaru menunjukkan bahwa nilai ekspor elektronik Malaysia mencapai 36% dari total ekspor nasional mereka. Saat mereka sejauh ini, kita masih mengandalkan produk mentah dan setengah jadi untuk diekspor. Masih bertanya, kenapa kita kalah? Menemukan potensi semikonduktor. Satu bagian yang paling krusial dari kemajuan Malaysia adalah industri semikonduktor. Saat banyak negara menjadikan ini wacana, Malaysia mengunci posisinya sebagai pemain utama. Negara ini bukan hanya terlibat, tapi juga jadi 10 pilar utama dalam siklus pasokan global. Nah, kerja keras mereka membuahkan hasil. Ya, peta persaingannya jelas. Tahun 2024, mereka menargetkan investasi lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Nggak bisa dipungkiri, ini adalah pendorong utama Malaysia jadi negara maju lebih cepat dari kita. Tapi pertanyaan sederhana muncul di kepala saya nih. Apakah sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, kita punya masalah dengan Malaysia? Kita dan Malaysia memang serumpun. Pada beberapa hal bisa jadi saling bantu. Tapi harus diingat ya, bisnis tetap bisnis. Urusan industri semikonduktor ini jadi agak sensitif. Karena sebenarnya kita punya resource yang lebih banyak dan lebih baik. Ya, kamu harus tahu kalau gadget, handphone, kamera, itu ada chipnya. Membuat chip atau semikonduktor itu butuh pasir silika. Uniknya, kita adalah negara yang punya cadangan pasir silika 332 juta ton. Ini banyak banget. Apalagi ternyata kita memegang lebih dari 10% cadangan bauksit dunia. Nggak sampai di situ. Kita masuk ke dalam 5 negara produsen bauksit dengan total produksi 21 juta ton. Itu 6% dari market share global loh. Pertanyaannya, kok bisa kita di sini-sini aja? Kok bisa perusahaan teknologi tidak ada yang melirik kita? Nah, kita coba lihat Malaysia. 2016, mereka cuma bisa produksi bauksit sebesar 1,37 ton. 2020-an, estimasi produksi mereka cuma 4,3 juta ton. Dua angka ini masih jauh dari apa yang mampu kita produksi. Anehnya, proyeksi pendapatan industrinya kebanting. Kita cuma bisa dapat 1,5 miliar dolar tahun ini, sedangkan mereka punya proyeksi hingga 16 miliar dolar, ya hampir 10 kali lipat. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa kita
tertinggal di bidang ini. Salah satu alasan utamanya sederhana, ketidakmampuan kita untuk menyediakan infrastruktur dan insentif yang setara. Hal itu tambah parah dengan regulasi yang makin hari makin berubah. Terus gimana investor atau perusahaan multinasional tertarik ke sini? Kalau dasar hukum kita juga ya kurang begitu jelas. Overall ya, kita memang negara yang cukup kaya akan sumber daya alam. Tapi Malaysia memberi tahu dunia bahwa dedikasi pada infrastruktur secara terukur mampu jadi cara yang ampuh untuk membawa negara menjadi lebih sejahtera. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Yang pertama adalah berkalkulasi dengan matang. Dari pengolahan sumber daya alam dan sumber pangan jadi sebuah negara industri adalah keputusan yang berisiko. Saya yakin ya pemerintah mereka saat itu punya konsep dan kalkulasi yang matang. Itulah yang harus kita pelajari. Yang kedua adalah memahami cara pandang investor. Malaysia memulai industri semikonduktor tanpa kelimpahan sumber daya. Lahirnya kebijakan insentif dan turunannya adalah bukti bahwa mereka berupaya memberi nilai tambah pada calon-calon investor. Jika kita mengadopsi kerangka berpikir yang sama, mestinya ya kita juga punya potensi untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Yang ketiga adalah totalitas dalam membangun infrastruktur. Malaysia adalah contoh yang bagus dalam membangun sebuah industri. Targetnya terukur, kebijakannya dievaluasi 2-3 tahun sekali. Jadi ya realistis lah. Dalam waktu dekat mereka bahkan menganggarkan 5,3 miliar dolar untuk macam-macam infrastruktur. Dana ini mengcover pelatihan 60.000 insinyur lokal. Nah kalau roadmapnya jelas kayak gini ya wajar. Intel dan Infineon percaya dan berani investasi dalam skala besar. Yang keempat adalah menaruh bahasa internasional sebagai bahasa kedua. Lah apa hubungannya? Gini ya, saya rasa kebetulan yang menguntungkan ini hal yang baik. Jadi gini, kerja di perusahaan multinasional membutuhkan skill dasar berbahasa Inggris. Benar nggak? Nah, kebiasaan masyarakat Malaysia itu berbahasa Inggris, membuat mereka menjadi negara tertinggi ketiga yang warganya ngerti bahasa Inggris di level ASEAN. Ini adalah dampak positif sesuai dengan peribahasa bisa karena biasa. Jadi gimana? Belajar apa hari ini? Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa belajar dari Malaysia, yaitu bikin blueprint jangka panjang, lalu mengeksekusi rencana dengan penuh serius. Di sini membuktikan bahwa memang kekayaan sumber daya alam tak sebanyak, tak seluas yang ada di Indonesia. Akan tetapi dengan keseriusan, dengan kesungguhan kinerja Malaysia, cara mengelola tersebut mampu mengalahkan sumber kekayaan alam di Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia ini mampu boleh saingi Malaysia yang sumber dari penghasilan sebesar itu? Jawabannya menurut saya sebetulnya boleh, akan tetapi mau ke tak mau, mampu ke tak mau, mampu ke tak mampu, atau kita harus belajar dengan kinerja Malaysia. Apakah kita masih gengsi apabila mencontoh orang lain? Apabila ada orang membuat perbandingan macam ini, kenapa selalu dikecam? Sementara ini untuk memajukan diri kita, untuk memajukan negara kita sendiri, untuk menjadi patokan negara orang lain seperti jiran-jiran kita macam Malaysia. Jadi video perbandingan-perbandingan ini yang sebetulnya bukan untuk menjatuhkan ataupun merendahkan, bahkan menginjak-injak, bukan. Malahan ini untuk membangun. Akan tetapi netizen-netizen di Indonesia yang tak terima fakta, yang hanya nak teringin suara yang manis-manis saja, pasti tak terima dengan hal-hal yang macam ini. Yang sebetulnya ini sangatlah penting untuk memajukan Indonesia. Tengok keseriusan kinerja Malaysia. Dari sumber daya alamnya itu kalah dengan Indonesia. Tapi faktanya apa? Rakyatnya itu semakin makmur, kinerjanya itu bagus, angka koruptornya itu sangatlah sedikit dibandingkan di negara kita yang sumber daya alamnya itu banyak. Yang jadi di media kalau di Indonesia ini hanya
omong besar saja tapi tak sesuai dengan fakta. Beda dengan Malaysia. Kalau di Malaysia itu cakap sikit tapi kerja banyak. Itu menurut saya pribadi. Kalau menurut korang itu macam mana? Coba tulis di kolom komentar, nanti bolehlah kita diskusikan bersama-sama. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.